Sebelum menonton, silakan klik tombol subscribe dan selamat menonton. Materi kelas 7 semester 2, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Masih sehat kan? Masih semangat juga pastinya. Nah, Ibu mau bertanya dulu nih, gimana semester 1 kemarin? Hasilnya pasti baik kan? Nah, semester 1 kemarin kan hasilnya kalian sudah baik. Nah, hari ini kita masuk ke semester 2. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum Ibu mulai untuk menjelaskan materinya, kita akan keluar dulu untuk melihat lingkungan atau keadaan di sekitar. Nah, kalian tadi sudah melihat kondisi sekitar. Nah, kalian dapat melihat adanya pepohonan, adanya rumput liar, dan hewan berkeliaran. Nah, apakah kalian tahu kondisi sekitar ini mencangkup sumber daya yang ada di atas tanah? Nah, kombinasi dari kondisi fisik ini disebut dengan lingkungan. Sebenarnya, apa itu lingkungan? Nah, sebenarnya apa itu lingkungan? Lingkungan merupakan kombinasi antara kondisi fisik yang mencangkup sumber daya alam. Contohnya ada tanah, air, mineral, energi surya, dan flora serta fauna. Nah, di dalam lingkungan juga terdapat ekosistem. Ekosistem itu apa? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem juga terdapat dua komponen utama. Yang pertama, komponen biotik, dan yang kedua, komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari makhluk tak hidup seperti tanah, air, batu, cahaya, maupun contoh yang lainnya. Terdapat 6 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Yang kedua, kalian dapat mengamati komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi. Yang keempat, kalian dapat menjabarkan pola-pola interaksi. Kalian dapat menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan antar makhluk hidup. Yang keenam, kalian setelah 5 tujuan pembelajaran tersebut dipenuhi, yang terakhir kalian dapat mempresentasikan hasil pengamatan kalian tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya secara langsung karena kalian sudah mengamati berbagai interaksi makhluk hidup tersebut. Nah, untuk pembahasan materinya, yang pertama kita akan membahas tentang interaksi lingkungan. Apa itu interaksi? Interaksi itu hubungan saling ketergantungan dengan lingkungan serta dengan makhluk hidup yang lainnya sehingga membentuk suatu pola interaksi. Di dalam interaksi terdapat 3 pola. Yang pertama, interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang kedua, simbiosis. Yang ketiga, bagaimana peran organisme berdasarkan kemampuan dalam menyusun makanan. Di dalam interaksi makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya, terdapat 3 proses atau 3 fase. Yang pertama yaitu rantai makanan, yang kedua jaring-jaring makanan, dan yang ketiga piramida makanan. Untuk yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan atau tingkatan dari proses perpindahan energi antar organisme. Untuk jaring-jaring makanan merupakan hubungan alami
dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Sedangkan piramida makanan merupakan gambaran interaksi antar komponen biotik lebih dari suatu peristiwa makanan dan dimakan dalam sebuah rantai makanan. Nah, rantai makanan itu dapat terjadi di berbagai kawasan seperti padang rumput, gurun, kebun, savana, dan di hutan. Peristiwa rantai makanan dapat berjalan dan seimbang jika semua komponen seperti produsen dan konsumen, baik konsumen 1 maupun 2, 3, dan seterusnya hingga pengurai dalam rantai makanan tersebut tetap dan berhubungan dengan lingkungan. Nah, di dalam rantai makanan terdapat komponen yaitu produsen dan konsumen. Produsen itu merupakan suatu yang memproduksi untuk menghasilkan barang atau produk. Sedangkan konsumen merupakan pihak yang melakukan atau mengkonsumsi. Oke, Ibu akan tunjukkan 2 contoh rantai makanan. Yang pertama ada di padang rumput dan yang kedua ada di kebun. Nah, ini salah satu contoh dari rantai makanan di padang rumput. Kalian tebak dulu coba ini ada berapa rantai makanan? Ya, benar, ada 3 rantai makanan. Nah, proses rantai makanan itu yang pertama dibantu oleh energi cahaya matahari yang menduduki sebagai produsen di rantai makanan ini adalah rumput. Rumput akan dimakan oleh konsumen 1, yaitu ada belalang, rusa, dan jerapah. Dan konsumen 1 ini akan dimakan oleh konsumen kedua sebagai pengkonsumsinya. Untuk belalang akan dikonsumsi atau dimakan oleh tikus, dan tikus akan dimakan oleh ular sebagai konsumen 3, dan ular juga akan dimakan oleh elang sebagai konsumen 4 atau konsumen paling tinggi di rantai makanan tersebut. Yang kedua, rumput ketika sudah dimakan oleh rusa, maka rusa akan dimakan oleh harimau sebagai konsumen kedua. Ketika harimau sudah kehabisan makanan rusa tersebut, maka harimau juga akan diurai karena mengalami pengurangan makanan atau mengalami kematian. Seperti halnya pada elang juga akan mengalami kematian karena produsen sudah berkurang ataupun beberapa makanan tidak dapat dipenuhi. Yang ketiga, ada rumput sebagai produsen dan dimakan oleh jerapah sebagai konsumen 1, serta jerapah akan dimakan oleh konsumen 2, yaitu singa. Singa menjadi konsumen paling tinggi pada rantai makanan ini. Nah, singa juga akan Nah, ini adalah contoh rantai makanan di kebun. Terdapat juga 3 rantai makanan yang ada di kebun. Contohnya, rantai makanan yang pertama, produsennya adalah pisang. Pisang merupakan makanan pokok atau makanan utama dari monyet. Monyet menjadi konsumen pertama. Konsumen tingkat pertama ini akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, yaitu harimau. Harimau pada rantai makanan ini termasuk konsumen tingkat tinggi. Untuk rantai makanan yang kedua, yaitu bunga. Bunga menjadi produsen karena menghasilkan madu untuk lebah. Nah, madu tersebut dihisap oleh lebah yang menjadi konsumen pertama, sedangkan lebah juga akan dimakan oleh burung yang menjadi konsumen tingkat 2, tetapi burung juga akan dimakan oleh elang yang menjadi konsumen tingkat tinggi pada proses rantai makanan ini.
Nah, yang ketiga terdapat tanaman kopi. Tanaman kopi ini sangat disukai oleh hewan luwak. Hewan luwak ini menjadi konsumen pertama. Nah, hewan luwak juga terancam dimakan oleh ular. Ular dalam posisi ini menjadi konsumen tingkat tinggi atau konsumen tingkat 2. Nah, semua konsumen tingkat tinggi pada rantai makanan ketika kekurangan makanan, maka juga akan mengalami kematian karena kondisi yang tidak stabil dengan berkurangnya makanan akan mempengaruhi popularitas dari konsumen tingkat tinggi. Nah, ini salah satu contoh jaring-jaring makanan yang ada di padang rumput. Terdapat 3 jaring-jaring makanan yang ada di padang rumput. Yang pertama, yang menjadi produsen yaitu rumput yang akan dimakan oleh belalang. Belalang menjadi konsumen tingkat 1, dimakan oleh tikus yang menjadi konsumen tingkat 2, dan dimakan oleh ular yang menjadi konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini juga akan dimakan oleh konsumen tingkat 4 atau konsumen paling tinggi yaitu elang. Untuk jaring-jaring makanan yang kedua yaitu rumput masih menjadi produsen. Nah, rumput ini akan dimakan oleh kelinci. Tetapi kelinci juga dimakan oleh ular. Bisa juga kelinci langsung dimakan oleh elang maupun kelinci ketika bertemu dengan serigala. Ketiga konsumen tingkat tinggi ini akan langsung memangsa kelinci ini karena tidak ada makanan lain selain kelinci. Tetapi ketika ular bertemu dengan tikus, makanan yang utama akan dimakan adalah tikus, bukan kelinci. Untuk pola interaksi yang kedua adalah simbiosis. Simbiosis merupakan jenis interaksi biologi dalam jangka panjang dan dekat antara dua organisme yang berbeda. Terdapat 3 jenis simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis mutualisme merupakan hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan dua jenis individu yang satu individu merasa diuntungkan dan yang satu tidak merasa dirugikan. Sedangkan simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang satu merasa diuntungkan tetapi yang satu merasa dirugikan. Sebagai contoh dari simbiosis mutualisme, yang satu sama lain merasa diuntungkan. Contohnya terdapat bunga dan kupu-kupu. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan kupu-kupu juga dapat membantu penyerbukan dari bunga tersebut. Contoh dari simbiosis komensalisme yaitu ada pohon yang dihinggapi oleh tumbuhan anggrek. Nah, salah satu menjadi untung bagi tumbuhan anggrek karena dapat mengambil sari makanan dari pohon. Tetapi pohon tidak merasa dirugikan karena pohon juga dapat menghasilkan makanan kembali secara cepat dan tidak merasa dirugikan. Contoh dari simbiosis parasitisme yaitu manusia dengan nyamuk. Salah satunya pasti merasa dirugikan karena manusia ketika dihinggapi oleh nyamuk diambil darahnya dan memberikan bekas luka seperti bentol atau merah gatal-gatal pada saat nyamuk menggigitnya.
Pola interaksi yang ketiga yaitu bagaimana peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Ciri-ciri dari autotrof adalah organisme yang dapat mengolah makanannya sendiri, organisme yang memiliki klorofil. Sedangkan ciri-ciri dari organisme heterotrof adalah organisme yang tidak dapat mengolah makanannya sendiri. Contoh dari organisme autotrof adalah fotoautotrof dan kemoautotrof. Fotoautotrof merupakan organisme yang memanfaatkan cahaya matahari untuk mengolah makanannya. Sedangkan kemoautotrof memanfaatkan reaksi kimia untuk mengolah makanannya. Contoh dari organisme heterotrof adalah manusia dan hewan. Organisme heterotrof dibagi menjadi tiga, yaitu organisme herbivora sebagai pemakan tumbuhan, organisme karnivora sebagai pemakan daging, dan organisme omnivora yaitu sebagai pemakan segalanya. Pada hewan herbivora terdapat ciri-ciri. Yang pertama, makanan utamanya rumput. Yang kedua, berkembang biak secara vivipar. Dan yang ketiga, termasuk hewan menyusui. Untuk hewan karnivora memiliki ciri-ciri. Yang pertama, makanan utamanya daging. Yang kedua, bergigi tajam. Dan yang ketiga, termasuk mamalia dan berkaki 4. Sedangkan pada organisme omnivora memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memakan segalanya, baik tumbuhan dan daging. Yang kedua, bergigi tajam pada bagian depan. Dan yang ketiga, bergigi datar pada bagian belakang. Nah, jadi itu materi kita hari ini. Sekali lagi kalian akan lebih tahu jelas apa itu lingkungan dan komponen-komponennya. Jadi, Ibu membagi kalian jadi beberapa kelompok dan kalian akan diskusi dengan beberapa lembar pengamatan yang akan Ibu kasih ke kalian. Dan hasil diskusi dapat dipresentasikan di depan kelas. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.